Tapi mungkin nanti 2 poin penting ya, sama nanti mungkin juga yang bakal masuk di ujian. Cuma dua case yang pasti akan saya keluarkan di ujian. Yang pertama tentang Ludwigsanghina, yang kedua tentang herpetic ulcer. Nanti sebenarnya soalnya yang akan saya keluarkan juga secara nggak langsung tadi soal kuisnya itu sudah ada kisi-kisinya sedikit. Nanti kalian cuma perlu kembangkan lagi dari sana aja. Jadi ya kita awalnya aja. Ini mungkin beberapa penyakit yang mungkin kalian sebagai dokter umum itu perlu tahu ya. Kita skip aja. Jadi sebelum kita masuk ke Ludwigsanghina, kita perlu tahu dulu sebelum dari Ludwigsanghina itu dia kenapa sih bisa jadi Ludwigsanghina? Jadi yang pertama karena adanya karies gigi. Karies gigi itu gimana? Jadi dia ketika gigi ini ada bakteri. Ini saya skip aja ya. Jadi ini parts atau bagian-bagian dari gigi, ada mahkota, ada akar. Jadi yang permukaan atas yang kelihatan di gusi ke atas itu artinya mahkota. Yang tertanam di dalam gusi itu namanya akar. Ada bagian-bagiannya masing-masing yang namanya dentin, ruang pulpa, dan cementum. Yang di luar ada gingiva sama yang memegangi gigi itu sendiri namanya tulang alveolar. Nah, jadi karies itu terjadi kalau misalkan ada kotoran atau plak, ya atau dibrisna, jikung, segala macam nempel di gigi kalian tidak bersihkan, terus diperparah lagi pH mulutnya jadi asam, misalkan kalian minum soda, minum makanan yang berasam, bahkan makan pun itu sudah membuat mulutnya jadi asam. Nah, ketika dia lama-lama berkoloni di situ, bakteri itu mengeluarkan kayak produk hasil metaboliknya itu yang bersifat asam juga. Jadi dia lama-lama mengeroposkan giginya itu sendiri. Nah, proses demineralisasi itu yang kita sebut dengan karies. Jadi karies itu apa? Dia merupakan proses demineralisasi. Ya, seperti yang ditulis di sini, karies itu merupakan demineralisasi yang irreversible. Jadi kalau sudah terjadi namanya karies, ya nggak bakal bisa kembali lagi seperti gigi sehat semula. Bakteri penyebabnya sebenarnya banyak, multi bakteri, tapi yang umum diketahui biasanya disebut Streptococcus mutans. Nah, jadi memang proses karies ini kan demineralisasi yang reversible, yang irreversible. Tapi apakah bisa juga reversible? Bisa, selama demineralisasinya itu masih diimbangi sama proses remineralisasi. Jadi proses di dalam gigi itu ada proses demineralisasi sama remineralisasi. Demineralisasi terjadi kapan? Ya kalau misalkan kalian makan, kalian habis makan gula, nggak dibersihkan, itu nanti lama-lama proses demineralisasi. Makan asam, minum soda itu lama-lama proses demineralisasi. Proses remineralisasinya kapan? Ya kalau kalian membersihkan gigi pakai pasta gigi yang ada fluoride-nya, itu nanti lama-lama bisa memicu terjadinya proses demineralisasi. Jadi kalau proses demineralisasinya lebih tinggi ya jadi karies. Kalau sebaliknya ya dia giginya sehat. Oke. Terus ada ini mungkin tadi ada di soal. Jadi memang karena karies ini terjadinya multifaktorial. Jadi bukan cuma ada bakteri, ada gula, sudah dia pasti karies. Enggak. Kan tadi prosesnya itu kan keseimbangan ya antara demineralisasi sama remineralisasi. Jadi faktornya ada banyak, ada 4. Yang pertama adalah giginya itu sendiri. Jadi giginya itu sendiri, bakterinya atau agentnya, terus gulanya atau sugar makanan, ya sama waktu.
Jadi biofilmnya ini ada di lingkungan juga. Jadi ini semua kan ada di lingkungannya mulut. Jadi dia pengaruh juga. Nah, terus ada ini namanya Stephen Curve. Jadi memperlihatkan bagaimana sih kalau proses di dalam mulut kalau terjadi demineralisasi sama remineralisasi. Jadi ada yang namanya critical pH di sini. Jadi pH yang kritikal. Kalau misalkan mulutnya kita suasananya pH-nya di bawah pH kritikal ini akan terjadi proses demineralisasi. Nah, jadi kalau selama proses demineralisasinya lebih banyak, nanti pasti giginya bisa terjadi karies. Tapi selama demineralisasinya lebih tinggi, ya dia lebih giginya tanpa karies. Oke. Jadi karies itu kan cuma superficial aja ya. Awal mula dari semuanya. Awal mula yang tadi saya bilang dari lutut samping. Jadi karies itu awalnya cuma kena di atasnya gigi aja. Nah, tapi kalau sudah lama-lama turun, dia kena di area pulpanya atau area syarafnya itu ditandai waktu kalian sakit gigi. Jadi kalau kalian lubang pertama kali itu nggak sakit harusnya, karena posisinya masih terlalu superficial. Tapi begitu lubangnya sudah sampai sudah sakit, itu mungkin sudah lebih dalam, lubangnya sampai ke area dentin namanya. Dentin ini yang karena dia sifatnya meneruskan rangsangan, nah dia bisa meneruskan rangsangan ke area syaraf giginya. Makanya kalian mengalami namanya sakit gigi kalau misalkan kalian memasukkan makanan, kena dingin, nah itu namanya sudah masuk ke peradangan daerah pulpa atau kita sebut pulpitis. Kalau lebih dalam lagi, misalkan sudah sampai area dekat ke syarafnya langsung, yang pulpitisnya ini sebelumnya itu namanya reversible. Kenapa dibilang reversible? Karena kalau kalian tempel giginya sudah selesai. Tapi kalau kita bilang irreversible, nah kondisi kerusakan di sarafnya ini sudah sampai kena syarafnya. Jadi cuma ditempel tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Solusinya biasanya gimana? Biasanya kalian tahunya kalau perawatan syaraf, nah itu merupakan terapi dari irreversible pulpitis itu. Nah terus bedanya yang reversible sama irreversible, biasanya reversible ya seperti namanya tadi, kalau ada kalian perlu sakit. Kalau yang irreversible biasanya keluhan sakit yang dialami itu diam-diam sakit spontan, jadi tiba-tiba waktu lagi tidur sakit cepat-cepat. Nah kalau misalkan diteruskan lagi, jadi waktu pulpitis ini kan syaraf giginya kan masih meradang ya, namanya pulpitis kan pulpanya mengalami itis, mengalami keradangan, jadi dia masih meradang. Nah tapi kalau keradangan itu berlangsung terus-menerus, lama-lama pulpanya itu atau syaraf itu bakal mati. Nah, jaringan mati atau jaringan yang membusuk itu lama-lama dia infeksinya terus ke daerah apikal atau daerah periapikal. Nah kita sebut namanya ya, kalau sudah terakumulasi pus, abses lama-lama di situ, namanya periapikal abses. Oke. Nah jadi ini kurang lebih gambarannya progresivitas dari karies itu. Pertama-tama cuma di lapisannya, namanya lama-lama masuk ke dentin, masuk ke pulpa. Nah kalau infeksinya menerus sampai ke area apikal, dia bisa menjadi namanya abses periapikal tadi. Nah ini contohnya biasanya kalau ada abses, nah dia bisa menyebabkan kayak benjolan di gusi, mungkin kadang-kadang ada fistalnya, ada bintik putihnya gitu juga bisa. Nah, jadi biasanya umumnya kalau sifatnya periapikal abses saja, dia ada kayak pelentungan gitu di gusi kalian. Nah, biasanya ini umumnya awal-awal sakit, lama-lama sudah nggak sakit kalau sudah terbentuk fistal. Ya karena cairannya sudah keluar, jadi
tekanan di dalam gigi sama tulang itu sudah bebas. Tapi awal-awal biasanya sakit. Oke. Nah, komplikasi yang terjadi bisa tadi yang abses periapikal. Nah, lanjut lagi ke selulitis. Selulitis itu lebih menyebar lagi. Jadi selulitis masih peradangan ke area sekitar wajah sini. Nah, kalau lebih jarang lagi namanya osteomielitis. Nah, yang perlu kalian penting pelajari ini ada namanya Ludwig's angina ini yang tadi saya bilang. Mungkin kalian sering pernah dengar kasus-kasus belakangan ini, ada yang bilang cabut gigi bungsu meninggal. Ada yang pernah dengar nggak belakangan ini? Nah, mungkin kalau dari kasus yang saya dengar itu, ya nggak sepenuhnya itu karena habis dicabut gigi terus meninggal. Memang banyak faktornya. Tapi salah satunya juga bisa terjadinya Ludwig's angina ini. Jadi waktu kalian itu ada infeksi di gigi, ada karies dan lubang ya, namanya lubang aja. Lubang gigi terus kalian ada infeksi. Infeksinya ini kalau menyebar sampai ke area jaringan lunak, soft tissue spaces ini yang ada di leher. Nah, nanti nanahnya itu akan terakumulasi di situ. Yang bikin meninggal itu karena pertama mungkin bisa pasiennya nggak bisa nafas atau gagal nafas. Terjadinya kenapa? Ya karena spesies nanahnya itu memenuhi spesiesnya di sini. Saya kasih langsung aja ya di sini ya. Ini saya skip aja. Nah ini namanya Ludwig's angina. Jadi kelihatan ya pasien ini gimana? Yang terjadi di pasien ini gimana? Lidahnya terangkat. Nah, lidahnya terangkat. Kalau orang lidahnya terangkat itu otomatis kan jalan nafasnya tersumbat ya. Nah, ini yang perlu kalian juga perhatikan. Kalau mungkin nanti kalian di UGD sana, apalagi kalau kalian di UGD yang di daerah pelosok, maksudnya di pinggir, bukan di kota. Di kota pun ya kadang-kadang terjadi juga. Nggak tahu ini apa. Oh ini cuman radang apa benjolan aja, dipikirnya gondongan, tahunya infeksi gigi. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada pasien yang membengkak itu mungkin perlu dicek giginya ada lubang apa enggak. Nah kalau memang ada lubang ya dicek lagi lubang ini memang infeksinya dari gigi itu apa enggak. Nah, kalau memang dicurigai infeksinya dari gigi itu, pastikan dulu jalan nafasnya pasien masih free apa enggak, tersumbat apa enggak. Nah, kalau misalnya memang sampai tersumbat, ya mungkin perlu dilakukan namanya intubasi atau bahkan yang lebih ekstrim ya bisa dilakukan tracheostomy. Jadi ini ya, yang namanya Ludwig's angina itu merupakan massa abses yang bilateral. Jadi kata kuncinya itu dia merupakan yang bilateral. Jadi dia merupakan abses atau ya bisa disebut selulitis. Kalau selulitis itu dia sudah menyebar ke soft tissue pokoknya pada area bawah mulut, dasar mulut. Nah, kalau area yang terlibat itu apa aja? Jadi ada 3 area yang terlibat: sublingual space, submental space, sama submandibular space. Jadi 3 area itu yang terlibat. Kalian harus ini pelajari benar-benar ya. Mungkin mau ujian. Nah, jadi Ludwig's angina itu apa? Dia merupakan ya abses atau infeksi massa yang sifatnya bilateral pada space-space tersebut tadi. Kalau nggak ada di salah satu space ya bukan Ludwig's angina namanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah ini ya.
busuk dari gigi geram yang belakang itu, dia kalau infeksinya terus menerus, dia bisa keluarnya ke spesial di bawah sini, sublingual, atau ya ke area submandibular dan submental. Nah itu yang menyebabkan terjadinya Ludwig sanguina. Nah ini ada simptomsnya, ada gejalanya, beberapa gejala dari Ludwig sanguina yang pasti karena merupakan infeksi, pastinya pasti demam, terus juga kemerahan, karena dia ada massa di sini, dia masih kesulitan menelan, sama kalau menelan ada jadi telannya. Terus juga kalau kata pasien lidahnya terangkat tadi, ya karena nggak bisa menelan juga, otomatis ngeces pasiennya. Ini tanda-tandanya. Nah, karena dia selulitis, kan pernah tahu selulitis? Pernah dijelasin selulitis? Jadi kalau selulitis itu kan infeksinya menyebar ke soft tissue ya, jadi dia keras, bentuknya merah seperti papan itu, jadi keras banget merah. Tapi kadang-kadang tidak selalu, umumnya seperti itu. Jadi dia ciri-ciri khasnya memang keras seperti papan. Di textbook mana-mana biasanya juga disebutkan dia board-like appearance, board-like rasanya seperti papan gitu, keras seperti papan. Nah, terus juga ada, makanya kan karena dia memenuhi semua lidarnya bilateral, dia ada kenaikan di sini. Oke, tapi yang perlu kalian ingat tadi itu pokoknya kalau ada Ludwig sanguina itu apa? Ya kalian cek, misalkan ada pasien pembengkakan besar di leher, kalian pastikan kalau itu bukan gondongan atau apa, ya kalian salah satunya dengan cek giginya ada lubang apa enggak, terutama gigi belakang ya, gigi molar gerak bawah belakang. Tapi Ludwig sanguina sendiri itu merupakan suatu infeksi yang sifatnya bilateral mengisi di 3 space tadi. Itu kalian ingat ya. Oke, manajemennya ya pertama pasti perlu namanya insisi drainase kalau memang ternyata masih memungkinkan. Terus juga pasti perlu diperlukan antibiotik. Nah, sama airway-nya harus di-maintain dulu. Pertama harus maintain airway dulu. Dipastikan pasiennya ini bisa nafas apa enggak. Kalau nggak bisa ya intubasi ataupun tracheostomi. Kenapa nggak langsung dicabut? Nah ya ini mungkin juga. Kalau langsung dicabut, nah tapi kan masa-masa kritisnya pasien itu kan masih belum ditangani. Jadi malah bisa jadi pasiennya infeksi dari luka pencabutannya itu. Jadi yang pertama harus dilakukan prosedur ini dulu di maintenance airway-nya. Kalau memang ada, kan karena memang ada akses di situ, kita harus redakan aksesnya itu. Kita isi drainase, kita kasih antibiotik, baru setelah gejala akutnya itu reda, baru dilakukan pencabutan. Ya, jadi sisinya di daerah leher situ. Oke, kita lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kita lanjut ya. Oral ulcer ini mungkin yang paling kalian perlu pahami gimana cara membedakan ini ulcer karena sariawan biasa, jadi sariawan pada umumnya, sama sariawan karena virus herpes. Ya mungkin setidaknya itu yang paling penting. Kalau yang lainnya gejalanya sebenarnya lumayan jelas. Jadi ulcer bentuknya itu kayak gini, bisa cuma kemerahan atau kadang-kadang ada putihnya di tengah atau bahkan bentuknya irregular pikirannya. Ulcer itu terjadi karena apa? Bisa macam-macam. Yang pasti dia
secara traumatik atau secara imunologi. Kalau traumatik ya karena kerusakan dari traumanya itu sudah melebihi basal cell layer. Jadi dia sudah sampai dalam melewati basal cell layer itu membran basalis, makanya dia bisa terjadi ulcer. Kalau yang imunologi karena di dalam sel epitel sekitar itu terjadi aktivasi, jadi memang secara pasti kadang-kadang nggak diketahui, tapi dipercayai adanya aktivasi dari sel pada epitel itu. Jadi merangsang sel-sel imun kita untuk memfagosi di daerah situ, jadi terjadi ulcer. Nah ini ada etiologinya, ada macam-macam, traumatik, neoplasia, imunologi, infeksi, dan idiopati. Mungkin yang traumatik ini kita skip aja. Kalau traumatik ya masih jelas ada trauma pencetusnya, trauma yang penyebabnya ada, misalkan nggak sengaja kenyos sesuatu, makan panas nggak sengaja, jantungnya masih panas banget terus kenyos di bibir ya, itu bisa jadi traumatik ulcer. Atau dari kimiawi juga bisa menyebabkan traumatik. Nah, kalau imunologi ya ini beda-beda tergantung penyebabnya, bisa karena obat, bisa karena autoimun, macam-macam. Tapi secara konsep patofisiologinya sel yang ada di epitelnya itu tandai sebagai suatu benda asing, makanya terjadi proses cytotoxicity itu. Ini proses yang ini oral ulcer yang sifatnya atau cancer. Nah, mungkin kalian juga perlu tahu kalau misalkan kalian punya sariawan yang nggak hilang-hilang dalam waktu misalkan 2 minggu bahkan sebulan, nah, bisa dicurigai sebagai suatu cancer. Kalau infeksi ada macam-macam, bisa dari infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi jamur. Nah, kalau infeksi virus ada macam-macam juga. Kalau jamur ada oral candidiasis atau kita bilang oral drugs. Kalau yang di bawah ini sebenarnya ini tidak sepenuhnya infeksi virus, infeksi bakteri, tapi memang penyebabnya bakteri. Tapi ini umumnya terjadi pada pasien-pasien yang sudah imunokompromis. Jadi pada pasien HIV itu, karena dia daya tahan tubuhnya sudah turun, manifestasi yang terjadi bisa seperti ini. Tapi penyebabnya bakteri, bukan dari virus HIV-nya. Terus ada herpes, bisa 2 macam. Yang pertama primary, jadi infeksi awal itu namanya primary, herpetic gingival-stomatitis. Nah, yang kedua itu infeksi berulangnya namanya herpes labialis. Nah, mungkin kalau kalian tahu semua virus herpes itu biasanya dia bersifat laten. Jadi dia nggak cuma nyerang sekali, tapi bisa kambuh lagi. Ada yang sudah pernah kena cacar air? Sudah ya. Nah, cacar air itu nggak sepenuhnya hilang. Jadi dia memang sembuh, tapi dia akan stay di trigeminal ganglia kita. Nah, nanti kalau misalkan badan kita lagi lemas, bisa muncul namanya herpes zoster itu. Jadi herpes zoster itu sifatnya tapi cuma di satu sisi aja. Jadi antara kiri atau kanan, biasanya di lengan membentuk garis gitu biasanya. Nah, kalau yang herpes simplex virus 1 ini juga sama, dia sama-sama seperti virus herpes pada lainnya. Setelah infeksi pertama, dia akan memasuki fase laten juga. Nah, dia akan stay di trigeminal ganglia itu, nanti akan reaktivasi lagi kalau misalkan pasiennya imunnya turun, terus juga ada stres, lagi sakit, bisa juga mencetus infeksi ulang. Jadi
Jadi kurang lebih gambarannya patofisiologinya gini. Ketika sudah ada infeksi pertama, virusnya ini akan stay sifatnya laten di trigeminal ganglia. Kalau misalkan nanti ada pencetus lagi, dia akan virusnya keluar lagi ke epitelnya yang mencetus lagi, terjadinya cytotoxicity. Oke. Ini ada dua yang tadi saya bilang, primary sama yang reactivation atau yang recurrent. Jadi kalau yang primary biasanya terjadi pada anak-anak, ya bisa dibaca aja. Jadi ini ada tanda-tanda dari herpes, virus herpes ini. Mungkin saya skip aja yang langsung ke. Nah ini lanjut dulu sebelum masuk ke perbedaannya. Jadi kita ini sudah infeksi, sekarang kita masuk ke yang idiopatik atau sariawan yang kalian biasa jumpai sehari-hari, yang kalian terjadi sehari-hari itu namanya sariawan. Kalau sariawan secara klasifikasi tentunya ada 3 macam, minor, mayor, sama herpetiform. Yang membedakan adalah cuma ukuran sama bentuknya biasanya, sama jumlahnya. Kalau minor ya karena namanya minor, dia jumlahnya cuma 1, ukurannya nggak terlalu besar. Ya ini yang sering terjadi. Kalau mayor, dia bentuknya besar, biasanya kurang lebih 1 cm ukurannya, lebar diameternya, dan sembuhnya pasti lebih lama karena kerusakannya lebih besar, sembuhnya pasti lebih lama. Kalau herpetiform, karena dia namanya herpetiform, berarti dia seperti herpes. Nah, tanda-tanda yang dari herpes itu bentuknya multiple. Nah, tapi yang membedakan sama herpes nanti kita bahas kan. Jadi kalau yang namanya RAS atau recurrent actus stomatitis ini dinamanya juga sariawan. Nah, dia memang idiopatik sifatnya, faktor pencetusnya banyak, mungkin karena stres, lagi keseimbangan hormonnya lagi nggak bener, waktu mens kadang-kadang juga bisa mencetus. Ada banyak yang bilang juga waktu keseimbangan hormonnya lagi nggak bener, waktu mens itu dia bisa mencetuskan terjadinya RAS ini. Atau waktu lagi sakit, kegigit pun sebenarnya nggak selalu itu traumatik, bisa juga itu RAS. Jadi karena dia kegigit, dia tercetus terjadinya RAS. Jadi secara patofisiologi beda sama traumatik ulcer. Nah, itu tapi kalian nggak perlu pelajari lah. Nah ini faktor-faktor tercetusnya ada banyak, bisa dari alergi, terus trauma, stres, terus asupan nutrisi yang kurang. Nah, patogenesisnya sama seperti semua patogenesis secara imunologi, jadi sifatnya sama karena ada aktivasi di sel epitel yang tempat tujuannya itu, tempat ulcernya itu mencetuskan kalau selnya ini ditandai sebagai suatu patogen. Jadi tubuh itu memproses sitotoksin itu. Jadi terjadilah ulcer. Kurang lebih seperti itu. Intinya patogenesisnya ulcer secara imunologi semua seperti itu. Ini perbedaan minor, mayor sama herpetiform. Sama yang tadi saya bilang, bedanya sebenarnya nggak terlalu susah, spesifik sekali sesuai namanya. Kalau minor ya sifatnya single, kalau dia single kecil sembuhnya pasti lebih cepat. Kalau mayor, karena dia mayor, dia besar, sembuhnya pasti lebih lama. Kalau herpetiform, ya dia menyerupai herpes, jadi bentuknya bintik-bintik itu banyak. Perawatannya apa? Nggak perlu ada perawatan biasanya, tapi kadang-kadang kalau memang mengganggu, kan sariawan itu sebenarnya nggak perlu perawatan, tapi yang membuat lama sembuh itu karena sariawannya itu kena gesek terus atau ya kotor terus. Nah itu yang mengganggu penyembuhannya. Makanya penyembuhannya
cuma dengan dilapisi atau pakai salep itu aja sudah cukup sebenarnya. Intinya untuk melindungi supaya lukanya itu nggak terkontaminasi sama nggak tergeser lagi. Nah ini yang perlu kalian pelajari, langsung ujian nanti. Jadi perbedaan dari aktus stomatitis sama ulcer secara herpetik tadi akibat virus HSV1. Jadi inti yang mendasar itu sebenarnya memang hampir mirip-mirip. Kalau nggak perhatian memang hampir mirip-mirip karena memang bentuknya kecil, kadang-kadang kan nggak kelihatan. Nah tapi yang pasti membedakan itu pertama dari segi umur. Kalau yang herpetik ulcer ini kita bilangnya bukan yang herpes labialis ya. Kalau herpes labialis itu kan pasti jelas ya, di bibir ada kayak frusta juga sedikit kadang-kadang, itu lumayan jelas. Tapi yang sulit dibedakan kan fase-fase awal yang mirip dengan sariawan biasa. Nah yang membedakan itu pasti dari segi umur. Kalau yang karena virus herpes dia terjadinya biasanya pada anak-anak. Itu kalau anak-anak ada demam terus tapi ada kayak pelentingan di dalam gusinya, nah itu yang perlu ditakutkan terjadinya herpes. Karena dia sifatnya ada infeksi virus, kalau orang terkena infeksi pasti ada gejala prodromal itu. Ya sumur-sumur, panas, badannya sakit-sakit, nah itu gejala prodromal. Kalau yang sariawan biasa nggak ada gejala prodromalnya. Yang membedakan satu lagi lokasi. Jadi mungkin ini yang masih agak bingung ya, tapi kalian coba sambil dipelajari sambil dihafalkan juga. Lokasinya kalau yang di ulcer karena virus herpes, dia terjadi di keratenes mucosa. Keratenes mucosa itu apa aja? Dia ada di gusi, atas gingiva itu namanya gusi, sama di langit-langit. Nah, itu kan area-area yang keratenes. Jadi terjadinya bisa di situ. Sedangkan kalau kalian sariawan kan jarang ya di gusi ya, pasti di pipi, di bibir, di sekitar bawah lidah. Nah itu area yang non keratenes. Jadi kalau misalnya ada sariawan yang terjadi di gusi, kayak ulcer di gusi itu, nah itu biasanya perlu dicurigai sebagai suatu infeksi virus herpes. Yang lainnya memang masih kadang-kadang rancu, soalnya yang tadi aktus stomatitis pun ada herpetiform, jadi jumlahnya kan bisa sama, ini karena ras atau karena herpes. Jadi tiga yang paling bisa membedakan menurut saya pasti umur, gejala prodromal, sama lokasi. Ya, itu diingat-ingat ya. Umurnya berapa, gejala prodromal ada gejala prodromal, sama lokasi lesinya itu. Jadi yang membedakan ini kayak pegangan buat kalian untuk membedakan ulcer karena virus herpes atau karena itu sariawan biasa. Umur, gejala prodromal, sama apa? Lokasi. Apa aja? Umur. Gejala prodromal sama lokasi. Lokasinya di mana? Gusi dan langit-langit. Di mana? Gusi sama langit-langit. Namanya apa tadi? Mucosa keratin. Mucosa berkeratin ya, keratinase mucosa. Oke, itu yang kalian ingat-ingat ya. Oke. Ya summary, memang kalau penyakit mulut perlu pemeriksaannya banyak, bisa dari history, medical, local assessment, semua kita perlu perhatikan. Dan kadang-kadang juga perlu bantuan dari patologis untuk memastikan ini lesi apa, terutama yang sifatnya malignan dan lain-lain. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ujian 7 Februari.
short essay ya. Oh, saya justru. Ya itu tadi yang saya bilang kalian ingat-ingat aja poinnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Letak-letaknya yang suka dibilang mental sama ritual sama yang ini apa Ya pokoknya untuk Samina itu sama ya. Dok mau tanya tapi di luar ini Kenapa? mau tanya tapi di luar ini Ya. jadi kan saya sariawan ya dok kayak di lidah karena kegigit terus kayak udah pakai kenalok udah pakai kayak obat kumus semuanya kayak nggak sembuh itu kenapa ya dok? Apa terus kalau misalnya kita kumur pakai Listerine itu bisa membantu meringankan enggak? Oke. Namanya ulang aja biar namanya dengar juga. Ya yang lainnya Kenapa dok? Oh ya, jadi mau tanya kan ini di luar dari materi kan saya kan sariawan di lidah udah kayak mau hampir seminggu udah pakai kenalok udah pakai kayak semua jenis obat kumur sama kayak buat meringankan gejala terus sakit kan dok apa iya kalau kita pakai kayak Listerine gitu itu bisa membantu meringankan udah jadi kalau pemakaian obat kumur seperti Listerine tergantung Listerine-nya ya. Kalau yang Listerine mengandung alkohol saya nggak sarankan karena malah akan mengiritasi. Kalau obat kumur lainnya yang sifatnya antiseptik itu boleh digunakan, misalkan seperti betadine atau chlorhexidine itu masih aman. Tapi kalau yang untuk mengurangi rasa sakit obat kumur sebenarnya ada spesifik isinya kalau nggak salah benzidamin, Tantum Verdi itu mereknya. Tapi itu membuat nanti rasa sih, jadi agak gak nyaman. Tapi yang perlu kita perhatikan kan kenapa kok masih ada terus walaupun dikasih kayak kenalok. Nah mungkin cek juga tracingnya itu gigi sekitarnya. Kalau lidah ini kan memang rawan tergesek-gesek terus sama gigi ya. Jadi gigi sekitar area ulcernya itu perlu diperhatikan. Apakah ada bagian yang tajam atau ada yang chip? Kadang-kadang kalau ada yang bagian yang tajam itu chip itu bisa menyebabkan ulcernya ya berakhir terus nggak sembuh-sembuh. Jadi mungkin perlu diperiksakan memang ada faktor apa yang memperparah lainnya apa enggak. Kalau memang ternyata ada gigi yang tajam di sekitar area itu ya mungkin perlu dihaluskan. Mana lagi satu lagi. Kalau lebih dari sebulan ya mungkin perlu diperiksakan lagi. Satu dok terakhir. Iya. Mau tanya normal ya sih dok? Jadi ya jadi jadi dulu itu kan saya kan pernah cabut gigi kan dok. Harusnya kan kalau dari gigi susu jadinya tuh gigi dewasa kan dok. Nah gigi dewasa ini tiba-tiba tumbuh lagi. Jadi saya tuh pernah cabut satu gigi itu ada 3 kali tumbuh. Itu normal nggak sih dok? Kamu cabut lagi tumbuh. Iya sampai kan dulu kan saya pernah pakai bracket gitu kan. Itu sampai dokter itu kaget. Ini kenapa tumbuh lagi gitu? Padahal waktu langsung gigi tuh kayak nggak keluar. Tapi dia keluar ternyata. Jadi saya punya gigi taring itu 3. Taring atau premolar? Pernah taring, terus geraham itu kan juga wajar ya dok ya kak. Tapi kayak ada 3 jenis gigi tuh 3 kali tuh. Ya kalau gigi itu tumbuh terus itu harusnya nggak mungkin. Memang wajarnya permanen tumbuhnya sekali. Tapi kan karena saya nggak mengikuti kasusmu, saya juga nggak tahu ini persisnya seperti apa. Tapi kemungkinannya memang kalau gigi tumbuh berlebih itu memang bisa. Jadi tapi memang gigi tertentu kayak gigi incisif depan itu biasanya tumbuhnya di tengah-tengah gigi lebihnya. Atau yang
bisa kasih jawaban pasti kalau itu. Tapi kalau secara teori harusnya nggak mungkin bisa tumbuh 2 kali. Kalau sudah dicabut ya hilang, kecuali ya itu memang ada kelebihan gigi. Ya, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Kamu notice aja. Aku suka banget karena berarti dia suka. Udah nunjukin kalau itu punya. Yoga di kok anak main meme apa? Aku tadi jadi apa? Sudah. Main. Sudah.